Nah, saya hari ini ingin bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Ada amalan khusus, yang amalan ini saking khususnya nggak bisa dikerjakan oleh semua orang, kecuali hanya satu golongan saja. Dan berbahagialah jika Anda termasuk di dalamnya. Amalan ini hanya bisa dikerjakan oleh perempuan, tidak oleh laki-laki. Hanya perempuan. Dan Allah langsung menurunkan satu ayat khusus. Jika Anda benar kerjakannya dengan baik, maka Allah berikan 3 jaminan, bukan akhirat saja, 3 jaminan. 1, dunianya selama hidup akan dilindungi oleh Allah. Kedua, di alam kuburnya jasad Anda akan dijaga oleh Allah. Bahkan kalaupun belum dikubur, tapi Anda benar mencintai amalan ini, itu kalaupun terjadi musibah, aurat Anda tidak akan terbuka, dijaga oleh Allah. Dan yang ketiga, dimuliakan oleh Allah saat dibangkitkan di hari kiamat. Dan amalan ini hanya diberikan pada perempuan, bukan laki-laki. Maka berbahagialah bagi Anda yang menjadi perempuan pada hari ini. Bagaimana dengan ustaz yang laki-laki? Nanti ketika saya menghadapi bapak-bapak, saya sampaikan materi yang berbeda. Saya mau kabarkan pada ibu-ibu punya amalan, tapi sayangnya banyak perempuan yang tidak mengambilnya. Apa amalan itu? Hijab. Berhijab. Turun Quran surah ke-33 ayat 59. Hijab, 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 hijab. Hijab ayatnya diturunkan dan langsung perintahnya ditujukan pada perempuan, bukan laki-laki. Karena itu sampai sekarang tidak pernah ada laki-laki berhijab, Bu. Silakan ibu cek. Dan ibu jangan paksakan suami ibu pakai hijab. Papa dampingi mama ke surga ya, ini amalan khusus. Takutnya papa nggak bisa ikut mama. Tidak. Ini spesial lain. Dan Anda bisa menggandeng suami Anda ketika nanti mengerjakan amalan yang lain. Masya Allah. Bismillah. Tahan ya. Jadi kalau saya tanya, apa amalan khusus bagi perempuan yang bisa mendatangkan 3 kemuliaan dunia, alam kubur, akhirat? Apa amalannya? Hijab. Apa suratnya? 33 Al-Ahzab ayat keberapa? 59. Jadi ketika Allah anugerahkan hijab bagi perempuan, berbahagialah ibu. Laki-laki nggak dikasih, Bu. Anda yang dikasih. Jadi itu melebihi level tingkat-tingkat amalan yang lain. Dan ketika Anda diberikan, kenapa Anda tidak mengambilnya? Itu jaminan luar biasa. Cuman kebanyakan dari muslimah atau sebagian dari perempuan, karena belum tahu tentang jaminan ini, belum ada motivasi kuat untuk bisa mengenakannya dengan baik. Maka dari itu saya sampaikan berita gembira. Turunnya ayat hijab bukan sekedar meminta perempuan berhijab, tapi itu sesungguhnya hadiah terindah bagi setiap perempuan muslimah untuk memuliakan setiap perempuan di 3 alam. Jadi kalau Anda hilangkan itu, maka demi Allah saya katakan Anda kehilangan peluang amalan khusus tadi. Yuk kita ambil pelan-pelan. 1, Quran surah 33 ayat 59. Kita ambil jaminan dunianya dulu. Dunia. Sudah? Oh, para ikhwan, teman-teman yang hadir di sini juga bisa motivasi saudaranya, saudarinya, istrinya, anaknya. Kadang-kadang ibunya sudah berhijab baik, anaknya belum. Jangan sampai ibunya ke surga dengan khusus, anaknya terpisah, Bu. Demi Allah saya katakan, tolong ya. Kadang-kadang orang jauh diingatkan, anak sendiri tidak diingatkan. Ke teman-teman pengajian tuh, aduh kenceng banget. Ukhti, ayo dong jilbabnya perbaiki, kita sama-sama syar'i ke surga. Tapi anak sendiri nggak pakai jilbab, sayang gitu. Ya buka ayatnya. Ya ayyuhan nabiyyu, hey nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, mulai hari ini katakan, perintahkan, sudah turun keistimewaan, sudah turun berita dari Allah untuk memuliakan kalangan perempuan-perempuan. Jadi ayat ini turun untuk memuliakan perempuan, bukan sekedar memberikan perintah, Bu. Oh, hati-hati jangan salah baca. Qul li azwajika, katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu yang perempuan, wa nisa'il mu'minin, hati-hati, dan para perempuan-perempuan beriman. Pertama, katakan pada istri-istrimu. Kedua, anak-anak perempuanmu, banatik. Yang ketiga, pada seluruh perempuan-perempuan yang beriman.
Tuh, saya katakan, jadi jilbab itu disandingkan dengan iman tadi. Ya, jadi perempuan-perempuan yang punya iman, maka imannya akan menuntut dia untuk mengenakan jilbabnya. Kenakan aku, kenakan jilbab, kenakan jilbab. Ya, itu indah. Perhatikan kalimatnya. Yudnina min jalabibihinna. Mulai saat ini, aku perintahkan kata Allah untuk mulai menata jilbabmu dengan baik. Ya, ada yang mengatakan jilbab yang dimaksud di sini setidaknya terbagi pada dua pendapat. Pertama, jilbab yang dimaksud di sini bukan terkait dengan kerudung, karena ayat kerudung sudah turun sebelumnya di surah An-Nur. Ya, yang di sini terkait dengan pakaian bagian bawah untuk dilonggarkan. Di kerudungnya dipakai, kemudian pakaian yang bawahnya pun dilonggarkan ke bawah. Ada orang-orang dulu pakai kerudung, tapi bagian bawahnya itu tersingkap. Bisa kalau zaman sekarang kerudungnya jilbabnya dipakai panjang segini, cuman pakaian daster. Maka turun ayat ini, jangan sampai kerudungnya bagus, bawahannya jelek. Sempurnakan. Ada yang kedua mengatakan yang dimaksud jilbab di sini kesempurnaan antara bagian atas dengan bawah. Kenakan pakaianmu, kenakan jilbabmu, longgarkan kemudian itu sehingga tak nampak auratmu, bukan dibungkus tapi tertutup. Kadang-kadang ditutup, Bu, tapi aurat masih nampak. Maaf ya, bagian aurat nampak, lekuk terlihat, sebagian ingin tertampakkan atau menerawang. Sebagian jamaah kita kadang-kadang umrah atau haji perempuan lupa baju putih itu bagus, tapi bagian dalam juga jangan tampak. Hati-hati, ini penting saya sampaikan, kadang-kadang sering terjadi. Maka ayat ini turun mengatakan sempurnakan jilbabmu. Atasnya tutupi, berikan dengan indah. Kemudian batas paling rendahnya sampai dengan ke dada tutup. Setelah itu turunkan bagian bawahnya sampai mendekat ke arah tanah. Yudnin itu mayaqrabu minal ardi, yang dekat kemudian ke tanah. Gak apa-apa kalau perempuan misalnya agak sedikit longgar, terseret kena debu, debunya gak dipandang najis, Bu. Itu ma'fu, boleh, gak ada masalah. Dia sholat dengan pakaiannya standar, karena perintahnya jelas. Paham ya? Jadi kalau sekarang modelnya ada, silahkan, banyak modelnya. Ya, ada yang diturunkan, ada yang kemudian macam-macam. Tapi yang penting sempurna bagian atas tertutup, jangan tersingkap, baik itu bagian misalnya yang tampak atau kemudian lekuk tubuh yang terlihat, sempurnakan sampai dengan ke bawah. Tapi yang mau saya sampaikan bukan yang ini. Perhatikan baik-baik. Ayatnya belum selesai. Perhatikan kalimatnya. Dzalika ayyurafdan. Tujuan diturunkannya perintah berjilbab ini, satu, kata Allah, supaya perempuan ini mudah dikenali sebagai muslimah, identitas muslimah. Jadi pertama, hijab itu, jilbab itu, kata Quran itu bagi perempuan beriman itu identitas, tuh. Jadi dibedakan mana perempuan yang punya iman, mana imannya yang masih lemah. Dinampak pada jilbabnya, pada hijabnya kelihatan. Jadi ketika ada seorang perempuan kenakan jilbab, itu dalam syariat Islam sudah muslimah, tuh. Dikenali. Itu jauh udah kelihatan muslimah, 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 muslimah. Kenapa kemudian ini kalimat muncul? Karena dulu waktu sebelum ini turun, saat belum digunakan, maaf sekali maaf, kisahnya perempuan-perempuan Islam itu sering diganggu muslimah. Malam-malam kadang pengen ke toilet, belum ada toilet umum, paginya ke kebun kurma, berangkat. Nah, di jalan selalu diganggu oleh preman-preman Madinah. Dulu ada preman, Bu, itu suka gangguin perempuan, diganggu, dilaporkan pada Nabi. Begitu dilaporkan, Nabi berdoa, turun ayat, turun Quran surah 33 ayat 59 tadi. Perhatikan, yang demikian ayat jilbab kami turunkan, satu, untuk memberikan identitas. Jadi kalau sudah ada yang kenakan jilbab, kenakan, dia muslimah, dia muslim. Selanjutnya apa ayatnya? Fala yu'dzain. Kalau sudah dikenakan jilbab, maka dia akan saya lindungi, kata Allah. Dia tidak boleh diganggu. Allahu Akbar. Dilindungi. Bu. Ibu kalau cukup kenakan jilbab, sebetulnya dengan jilbab yang ibu kenakan, ini juga saya sampaikan pada para ikhwan yang laki-laki. Kebanyakan ikhwan belum paham fikih. Jadi kalau ada perempuan yang sudah kenakan jilbab, itu wajib bagi ikhwan laki-laki melindunginya dari segala gangguan. Jadi
ibu tuh aman sebetulnya kalau pakai jilbab, karena kaidah fikihnya tuh melekat. Begitu ibu itu gunakan jilbabnya, bukan cuma sekedar muslimah, maka itu akan melekat hukum pada laki-laki untuk melindungi ibu dengan jilbab. Jika ada yang ganggu, cukup melihat jilbabnya, ibu itu dibantu. Makanya sejak ayat itu turun, gak ada preman berani ganggu muslimah, karena ketika diganggu, semua sahabat turun. Hei, macam-macam ya. Ibu tuh enak, bu. Ke kebun kelapa pakai jilbab, belanja misalnya kan. Bu, ke pasar di Bandung, ibu belanja beras sekarung, aduh berat ya, pakai jilbab. Datang laki-laki, bawain, masya Allah, bayar. Jadi hukumnya tuh, jadi saya mau katakan, ketika syariat jilbab itu turun, itu perlindungan, bu, hadiah istimewa. Dan itu dikenakannya dengan ikhlas, bukan sekedar dipakai. Jadi benar-benar mengikuti ketentuan Allah. Begitu Anda niatkan, ya Allah, jilbab yang saya kenakan bukan jilbabnya, tapi Engkau yang perintahkan. Kalau Engkau yang perintahkan, maka aku akan gunakan. Apapun yang diperintahkan, itu aku yang lakukan. Ini bukan jilbabnya yang penting, Allah yang perintahkan, itu yang dilakukan.